Baik, Mitra Tia TV ada di segmen yang terakhir prajurit sore hari ini bersama Kabak Ops Polres Sukoharjo, Kompol Christian Esa SIK. Kita masih membahas antisipasi geng motor dan begal motor. Baik, Kompol Christian, tadi dijelaskan bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan dari pihak Polres Sukoharjo ya, untuk istilahnya antisipasi tindak kejahatan jalanan ya. Tadi patroli, apakah memang hanya patroli yang dilakukan malam hari semacam itu atau ada juga operasi razia, terus ada hal lain juga apa ini yang dilakukan di Polres Sukoharjo? Jadi ada sebenarnya 3 langkah utama yang kami lakukan, yaitu ada preemptif, preventif, dan represif. Untuk patroli sendiri masuk dalam pencegahan preventif. Kami bicara dulu ke preemptifnya. Jadi kita memberikan dari Dikyasa Satlantas dan dari Binmas memberikan pembinaan penyuluhan sekolah-sekolah kepada adik-adik SMP dan SMA dengan adanya marak geng motor itu jangan sampai mereka ada kegiatan yang seperti itu. Jadi memberikan himbauan kepada langsung menyentuh kepada adik-adik kita yang nanti memang mereka juga pada saat SMA juga sudah menggunakan motor. Dikhawatirkan dengan mungkin salah penyampaian informasi yang negatif yang mereka dapatkan dan usia-usia tersebut memang cukup labil, mereka mudah terikut oleh kawan-kawannya. Kita harapkan di wilayah Sukoharjo tidak sampai terjadi seperti itu. Dan juga mengharapkan memang bagi orang tua juga selalu memberikan bimbingan kepada anaknya supaya memang hal-hal yang negatif itu bisa dihindari. Baik, itu preemptif ya. Tapi sebelum yang ke preventif. Selanjutnya preventif dan represif ada penelpon. Penelpon terakhir kita terima. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Halo. Ini saya mau... Dengan siapa, Bapak? Dengan Mbah Wongso di Timuran. Mbah Wongso, Timuran Solo ya, Pak. Silakan. Iya, Solo. Ini saya mau tanya, tadi disebutkan bahwasanya kalau kita main hakim sendiri itu ada pasalnya. Terus bagaimana kalau itu terjadi sementara kita main hakimnya itu secara beramai-ramai dan si korban itu sebetulnya memang benar seperti host tadi nyatakan bahwa saya memang merugikan sekali dan itu membuat emosi. Seperti yang terjadi di Tanah Abang yang si pelaku sampai dibakar mati. Terus itu nanti siapa yang mau disangakan sebagai main hakim sendiri dan bagaimana penanganannya kalau itu secara massal? Demikian saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbah Wongso. Monggo, silakan Kompol Christian. Main hakim, tapi tidak hanya satu orang, di banyak orang sampai meninggal. Tadi kami hanya bisa memberikan himbauan bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh main hakim itu tidak benar. Tidak benar ya, itu melanggar hukum ya. Melanggar hukum. Itu. Jadi diharapkan kita belajar dari pengalaman yang ada, jangan itu jadikan pembenaran. Ada pelaku kejahatan, kita main massa kemudian mengakibatkan yang bersangkutan sampai luka-luka hanya untuk mengamankan, membela diri tidak masalah. Tapi kalau sampai yang bersangkutan meninggal dunia kan sebenarnya kita harus sudah menyalahi aturan, kasihan juga seperti itu. Sudah ada hukum yang berlaku dan proses hukum yang akan dijalani oleh pelaku kejahatan ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan menjadi pelaku kejahatan pula gitu ya. Berarti masyarakat sudah tahu bahwa tindakan yang itu dilakukan salah, melanggar aturan. Harapannya belajar pengalaman kemarin, kita jangan sampai main hakim sendiri. Cukup mengamankan pelaku mengamankan pelaku. Setelah itu aparat yang akan bertindak. Ya, betul Mas Yana. Baik, kita lanjut ke preventif. Ya, kemudian tadi patroli sudah kami jelaskan. Kemudian kita juga ada kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi untuk di Sukoharjo sendiri kita ada 12 kecamatan, berarti ada 12 polsek dan kita bagi 3 zona. Zona utara, selatan dan tengah. Dan itu kita laksanakan razia 4 polsek bergabung jadi satu dan lebih sering kita di malam hari, sehingga mungkin kalau masyarakat terutama di Sukoharjo pada saat malam melintas daerah yang sepi, kok tiba-tiba Pak polisinya menghentikan, ada gabungan di sana, anggota polsek dan juga pasti ada anggota lalu lintas menghentikan kendaraan, menanyakan itulah yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir, mencegah supaya tidak terjadi untuk adanya 3C dan termasuk salah satunya tadi adalah begal itu sendiri. Kemudian tadi kami lupa satu, bahwa kami juga ada program yang di preemptif tadi, ada Jagungan Kamtipmas. Ini merupakan terobosan dari Bapak Kapolres Sukoharjo, Bapak Andi Rifai, bahwa kita sebulan sekali mengundang masyarakat, tokoh-tokohnya semua, tokoh masyarakat, kemudian dengan muspika dari
dari Koramil juga. Kemudian ada dialog interaktif mengenai apa yang terjadi, kejahatan yang meresahkan. Ya, itu mungkin dari beliau hanya menyampaikan setengah jam, pesan-pesan Kaptipmas mungkin hampir 3 jam itu diambil masyarakat untuk bertanya. Itulah yang bisa memberikan masukan bagi kami, kekurangan kita di kecamatan ini bagaimana, kita tidak lanjuti apa yang menjadi permasalahan yang memang kira-kira belum diselesaikan secara maksimal oleh kepolisian di situ, seperti itu. Masuk di preemptif ya, Jagungan Kapolres ya. Oke. Kemudian yang preventif tadi sudah ada kegiatan patroli dan kegiatan kepolisian ditingkatkan, kita melaksanakan razia secara selektif, ada 3 zona yang kita laksanakan untuk wilayah Sukoharjo. Kemudian kalau untuk represif, seandainya yang menemukan apakah itu pelaku kejahatan, apakah curanmor, tentunya langsung kita proses secara aturan hukum yang ada, yaitu dilakukan penyidikan, ditangkap dan ditahan dan diproses untuk sampai dengan ke tingkat kejaksaan, seperti itu. Aksi curas ini 365, itu ancaman hukuman sampai berapa? Kalau curas itu minimal dia 7-9 tahun. Minimal 7-9 tahun. Kalau korban sampai meninggal? Korban sampai meninggal bisa sampai 15 tahun. Sampai 15 tahun. Sampai 15 tahun. Bahkan bisa sampai seumur hidup seperti itu. Jadi memang dalam curas sendiri ada yang tidak hanya mengakibatkan luka biasa, kemudian tidak ada luka berat, bahkan sampai meninggal dunia, seperti itu. Oke, baik. Ini waktu kita sangat terbatas. Pesan untuk masyarakat khususnya ada di wilayah Sukoharjo terkait dengan merebaknya geng motor ataupun juga aksi-aksi begal, meskipun di luar Sukoharjo ada yang disampaikan, silakan. Jadi kami mengharapkan kepada warga masyarakat Sukoharjo khususnya bahwa pada saat pulang di malam hari, tentunya untuk keamanan kita sendiri juga, pada saat pulang kalau memang ada daerah yang memang bisa bersama-sama, tidak usah terburu-buru, kita bisa bersama-sama. Kemudian juga pada saat merasa ada diikuti oleh seseorang, kita bisa cari tempat yang ramai untuk berhenti, apakah ke SPBU ataupun ke rumah penduduk yang kira-kira memang masih terlihat aktivitas. Kemudian ada kendaraan yang memang sedang, misalkan kita memakai motor, di depan ada mobil, kecepatan yang memang tidak terlalu tinggi, kita bisa di belakangnya saja ataupun mengikuti kendaraan tersebut, karena para pelaku, misalkan ada di wilayah Sukoharjo, para pelaku begal memang mencari sasaran yang lemah. Dalam hal ini mungkin mereka apakah bisa wanita ataupun dia sendirian, seperti itu. Kalau kita minimal berdua ataupun mungkin ada kawannya bertiga, itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan niat dari para pelaku begal. Walaupun memang tadi kami sampaikan kepada Mas Heno bahwa di wilayah Sukoharjo sampai dengan sekarang untuk kejahatan jalanan yang sampai curas di jalanan itu belum ada. Namun harapan kita ke depan, baik upaya kami maupun juga dari masyarakat itu sendiri mengamankan dirinya sendiri, mudah-mudahan untuk di wilayah Sukoharjo tidak terjadi namanya begal seperti yang terjadi di daerah lain. Alat pelindung diri yang diperbolehkan apa yang dibawa oleh masing-masing pribadi? Tadi kalau disampaikan dari salah satu seperti itu bisa untuk supaya dia. Kalau bawa senjata tajam juga untuk melindungi diri boleh nggak? Wah, itu tidak bisa, karena kalau memang bawa senjata tajam, membawanya saja sudah salah. Belum untuk melindungi dirinya, baru membawa senjata. Hanya silet pisau juga nggak boleh melindungi diri nih. Namanya senjata tajam, itu sudah tidak bisa. Bawa gunting juga. Bawa spray aja kalau gitu ya. Oke, terima kasih Kompol Christian sudah bersama kami dalam Prajurit ya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat ya, ada edukasi kepada masyarakat untuk tidak terlalu resah juga terhadap begal ini, tapi juga antisipasi perlindungan diri perlu ya. Oke, dan jangan sampai untuk main hakim sendiri karena itu melanggar hukum ya. Iya, betul. Oke. Baik, mitra hati-hati, demikian patroli Prajurit kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. TV masa kini dan tetap berbudaya.